landing page yang sudah kita buat itu kan kemudian kita coba diarahkan ke market yang kemudian kita bidik, ini hasilnya cocok tidak, konversinya bagus atau tidak. Ketika hasilnya bagus, cocok hasilnya, kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di era dunia digital seperti saat ini itu kan banyak UMKM atau perusahaan yang go online. Nah, salah satu tools yang biasa dipakai untuk digital marketing adalah landing page. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu landing page dan tips-tips untuk membuatnya. Nah, tentu Anda nggak harus membuat sendiri. Anda bisa menggunakan jasa yang ada. Namun ketika Anda sudah tahu tips membuat landing page yang bagus, Anda bisa memberikan standar yang bagus kepada jasa yang Anda pakai. Nah, simak hingga akhir ya tentang tips membuat landing page berikut ini. Apa itu landing page? Itu kan sebagai gambaran, landing page adalah satu halaman yang itu khusus untuk fungsi tertentu. Anda bisa melakukan lead generation di situ, meminta orang untuk mengisi data di situ, atau Anda bisa melakukan jualan di situ. Jadi fungsinya spesifik untuk hal tertentu saja. Jadi hanya satu halaman. Berbeda dengan homepage yang itu berfungsi untuk mengenalkan bisnis secara keseluruhan. Nah, landing page ini hanya berisi satu halaman yang memiliki satu tujuan tertentu. Singkatnya seperti itu. Nah, masuk ke tips nomor 1 saat kita membuat landing page, yaitu pastikan desain yang Anda buat untuk landing page itu rapi dan bersih. Sehingga orang itu yang masuk ke halaman landing page yang Anda buat itu, mereka bisa fokus itu kan, mereka bisa membaca itu kan produk Anda, membaca penawaran Anda dengan jelas itu kan, tanpa terdistraksi oleh elemen-elemen yang tidak diperlukan. Itu poin nomor 1. Alasan kedua dalam membuat landing page ya, tipsnya itu pastikan landing page Anda itu minimalis. Maksudnya apa? Informasi yang ditampilkan itu singkat, padat, jelas gitu kan. Sehingga orang yang masuk itu mudah untuk tergiring, terkonversi ke tujuan landing page yang Anda buat. Nah, alasan ketiga ini krusial ya, menurut kami krusial itu kan. Kenapa? Karena saat ini sebagian besar traffic itu datang dari smartphone. Jadi poin ketiga yang harus diperhatikan adalah pastikan landing page yang Anda buat itu mobile friendly. Jadi saat orang yang mengeklik landing page Anda, berkunjung ke landing page Anda itu kan lewat HP, mereka tidak tersiksa itu kan saat mengunjungi landing page Anda. Informasi yang didapat jelas, terus kemudian harapan kita terkonversi sesuai dengan tujuan landing page itu dibuat. Tips keempat itu kan saat kita membuat landing page, kita bisa memanfaatkan header-header untuk promosi ya, gunakan kalimat-kalimat itu kan yang menarik itu kan sehingga orang itu lebih tertarik dengan produk yang Anda tawarkan tentunya. Poin kelima saat kita membuat landing page yang perlu diperhatikan nih itu kan, yaitu kita memasukkan trust signal. Saat kita melakukan iklan terus kemudian traffic itu diarahkan ke landing page kita, orang itu adalah orang yang stranger, orang yang asing dengan produk kita, orang yang asing dengan brand kita. Nah, dengan adanya trust signal yang kemudian membuat orang percaya dengan brand kita, membuat percaya dengan produk kita, entah itu testimoni, entah itu rilis kita di berbagai media, entah itu kata pakar tentang produk kita, itu kan akan membuat orang asing yang berkunjung ke website kita, ke landing page kita, itu percaya dengan apa yang kita tawarkan. Jadi ini penting sekali, memasukkan trust signal dalam landing page kita. Poin keenam nih yang penting untuk diperhatikan saat kita membuat landing page. Buatlah landing page dalam beberapa versi. Nah, dalam dunia marketing gitu kan, kita mengenal ada berbagai macam channel yang kita pakai untuk penjualan, baik itu offline maupun online atau digital seperti itu. Dalam marketing digital sendiri, channel kita bisa dari sosial media, bisa dari bisa dari YouTube atau bisa dari email itu kan. Nah, tentunya karakter orang yang mengakses channel kita tersebut itu berbeda-beda. Nah, kita bisa membuat tawaran itu kan di landing page dengan karakter
ini karakter dari fans kita di berbagai channel yang kita miliki itu yang lebih spesifik gitu kan. Kita kenali itu kan pembaca kita di email itu kan, itu mereka karakternya seperti apa buat penawaran yang cocok dengan mereka. Kita kenali itu kan karakter follower kita di Instagram misalnya itu seperti apa, demografinya, behavior dan sebagainya. Kita buat landing page yang cocok dengan mereka dan seterusnya. Dengan seperti itu harapannya kita bisa membuat landing page yang tepat untuk masing-masing sumber channel yang kita miliki. Nggak terasa nih udah masuk ke tips ketujuh ya saat dalam kita membuat landing page. Semoga nggak bosan itu kan, karena nanti masih ada tips menarik yang berikutnya. Nah, poin 7 ini gunakan form yang pendek. Kenapa kok formnya itu nggak panjang-panjang? Bayangkan kalau Anda ditawari sesuatu dan harus ngisi form yang jumlahnya banyak kayak sensus penduduk, itu tentu males banget. Itu tentu membuat orang kesusahan. Nah, saat membuat landing page, pastikan form yang Anda minta masukkan oleh pembaca atau oleh orang yang berkunjung ke landing page Anda itu singkat, yang diperlukan saja. Nanti ketika membutuhkan data lain, itu kan Anda bisa gunakan istilahnya landing page yang lain atau gunakan cara-cara lain, misalnya di follow up lewat WhatsApp atau kemudian minta ngisi data saat mau melakukan ini pembelian dan seterusnya. Nih poin ke-8 yang kemudian penting diperhatikan saat kita membuat landing page itu pastikan sama dengan isi iklan itu kan. Jadi kadangkala kita membuat iklan itu kan, terus kemudian iklan tersebut diarahkan ke landing page yang kita buat. Nah, pastikan saat kita membuat iklan itu sama dengan landing page. Jangan sampai nggak cocok nih. Kan berabe, misalnya kita membuat iklan tentang pakan ayam seperti itu. Landing page yang kemudian ini diarahkan di iklan tersebut itu misalnya tentang jualan pecel lele, itu nggak cocok seperti itu. Yang satu jualan pakan ayam, yang satu landing page-nya jualan pecel lele. Nah, pastikan match antara isi iklan yang kemudian Anda pakai untuk menarik orang berkunjung ke landing page Anda dengan isi landing page-nya. Ini tentu hal yang krusial, jangan sampai Anda boncos itu kan, karena salah mengematchkan antara isi iklan dengan isi landing page. Poin ke-9 ini yang penting untuk kemudian kita lakukan adalah kita melakukan uji coba. Tidak ada yang sempurna di awal-awal ya. Jadi hal tersebut harus jadi mindset kita. Kita tes ini kan landing page yang sudah kita buat itu kan, kemudian kita coba diarahkan ke market yang kemudian kita bidik, ini hasilnya cocok tidak, konversinya bagus atau tidak. Ketika hasilnya bagus, cocok hasilnya, kita jalankan. Ketika ternyata nggak bagus, kemudian kita perbaiki, kita riset lagi apa yang perlu ditambahkan, apakah trust signal, apakah kemudian pilihan kata-katanya, copywritingnya itu kan, sehingga saat nanti kita ini sebarkan lagi landing page kita lewat berbagai channel yang kita miliki atau satu channel khusus itu kan, nah itu akan menghasilkan hasil yang maksimal. Itu kan ada banyak sekali metodologi testing yang kemudian bisa coba, bisa dengan A/B testing atau kemudian yang lain yang kemudian bisa Anda riset, Anda bisa lakukan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu tadi 9 ini tips yang bisa kami berikan dari Sewana Soleh saat kita membuat landing page itu kan. Anda sebagai business owner itu kan, atau Anda sebagai pemilik perusahaan itu kan, itu penting untuk mengetahui tips-tips ini sehingga saat Anda memesan landing page itu kan dari jasa-jasa yang ada, entah itu di kami atau di yang lainnya, itu Anda bisa pastikan poin per poin tadi itu masuk. Nah, jika Anda menemukan itu kan kebaikan atau manfaat dari video yang kami buat ini, silahkan like dan berikan komentar untuk diskusi lebih lanjut itu kan, atau Anda bisa melakukan share dan juga subscribe channel ini. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.